ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeranmu bathuk emiku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhim min athari sujud. Lalu kalau suwon jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena zuriyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja, dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga, diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sehingga ada orang ngaji ra diusir, orang sholat ra diusir. Kadang ada masjid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah. Bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi wala taron nam tu apa? Fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum rukaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil iki. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku cuma ngalem ora roh iku rohmu untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok mbek wong, niku kitab napa? Mbok Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitab cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu tidak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minat dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akhirnya apa-apaan. Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki.
Mulane kula nu yakin, yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sudi kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnamtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnom tuh nyanyi-nyanyi kecil, mana nih rasa ya tentu tidak nyanyi orang wis dutan apa sujud boten, maksudnya itu menikmati taronnom itu ora iku sujud perucut gak jelas. Masya Allah ya kok urip kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir, sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang, semua porosnya demi nopo sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus, pakai jubah, kamis atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi, bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di kitabul ilmi, ilmu fi sholat maksudnya, itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid. Terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang Sunda, sarung satu di kalian. Akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Beker sohab tabiin, kan ini era tabiin. Beker tabiin. Ungkir ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat ke model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali, saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha akidan tarafai izari ala atiki. Andaikan itu nggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah.